Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan mahasiswaku semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga rekan-rekan mahasiswa semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Alhamdulillah Pak Jailani di sini juga dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat bertemu melakukan perkuliahan daring, perkuliahan hybrid untuk mata kuliah ekonomi internasional. Sebelum kami mulai, kami mohon maaf, tadi ada kendala di jalan, ada hambatan, motornya mogok, dia agak telat. Tadi sudah saya matur dengan rekan-rekan mahasiswa maupun dengan Bapak Ibu dosen pendamping, kalau pada kesempatan ini nanti agak telat begitu. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu melalui pertemuan hybrid, perkuliahan hybrid untuk mata kuliah ekonomi internasional. Alhamdulillah rekan-rekanku semuanya, Bapak Ibu dosen pendamping, pada kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-14. Tinggal satu kali pertemuan lagi, nanti kita sudah masuk pada ujian akhir semester. Pada pertemuan ini kita mengambil materi pokok bahasa tentang pasar valuta asing. Nanti apa, bagaimana kita bicarakan. Semoga nanti pertemuan yang ke-15 kita dapat bertemu untuk materi pokok tentang perekonomian terbuka, perekonomian internasional yang terbuka. Jadi kami merubah materi karena dijauhi oleh pimpinan untuk memasukkan untuk materi green economic dan sustainable economic. Baik rekan-rekan, untuk menghemat waktu kita masuk pada pembicaraan untuk bab ini, yaitu tentang pasar valuta asing. Seperti biasa, sebelum kita mempelajari lebih mendalam apa itu tentang pasar valuta asing, kita paparkan dulu, kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita mempelajari bab ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mengerti tentang kurs. Apa itu kurs? Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang pasar valuta asing. Kalau kita kemarin bicara tentang pasar produk barang dan jasa, nah sekarang bagaimana pasar valuta asing? Yang ketiga, mahasiswa mengerti dan memahami fungsi dari pasar valuta asing. Saudara mempelajari mata kuliah ekonomi internasional, mestinya harus mengerti tentang fungsi dari pasar valuta asing. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengerti tentang macam-macam kurs. Itu rekan-rekanku terkait dengan tujuan pembelajaran untuk materi pokok bab tentang pasar valuta asing. Baik rekan-rekan, kita masuk pada pembahasan untuk materi tentang pasar valuta asing. Sebagai pendahuluan, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk mengilustrasikan. Seandainya kita menukarkan barang antara barang yang satu dengan barang yang lain, misalnya kita menukarkan produk kita, produk ini HP yang semua mahasiswa punya, yang semua Bapak Ibu dosen pendamping punya HP, kita tukarkan dengan kambing.
barang HP kita tukarkan dengan kambing. Mestinya beda bentuknya, beda volumenya antara HP dengan kambing, ya enggak? Kita HP kita pegang hanya enteng, tapi kambing mungkin bisa 2 atau 1 yang gede. Nah, saya ingin mengilustrasikan kepada rekan-rekan mahasiswa bahwa HP itu segini punya nilai, kambing seekor punya nilai. Nah, contoh yang sederhana ini saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk melihat terkait dengan nilai nilai mata uang. Kalau uangnya di rupiah Indonesia, kita bandingkan, kita tukarkan dengan dolar Amerika, mesti juga ada beda, ya enggak? Apalagi tadi Pak Jelani mencontohkan kita menukarkan produk HP kita dengan kambing. Nah, ternyata kambing itu punya nilai, HP juga ada nilainya. Pertukaran inilah yang akan menjadi sistem nilai itu, termasuk juga nilai mata uang. Bagaimana perdagangan antar negara satu dengan negara yang lain dengan segala kompleksitasnya. Kalau kita menukarkan barang di Indonesia, barangnya ada, ini ada, selesai. Tetapi kalau antar negara, banyak birokrasi yang mungkin ada. Satu. Yang pertama, yang kedua, ada faktor-faktor yang lain. Saya ingin mengilustrasikan kepada rekan-rekan mahasiswa bahwa pertukaran mata uang antara negara satu dengan negara yang lain, pertukaran antara mata uang A1A dengan negara B, ada perbedaan. Nah, perbedaan inilah yang dimaksud dengan nilai uang tadi. Ada perbandingan, ada perbedaan nilai-nilai. Inilah yang dimaksud dengan kurs. Paham ya? Ilustrasinya sederhana saja. Uang di Indonesia dengan Amerika beda. Uang di Singapura dengan di Indonesia beda. Hampir seluruh mata uang di dunia ini ada perbedaan atau perbandingan nilai-nilai yang berbeda. Sebelum kita nanti bicara lebih mendalam, nah, rekan-rekan mahasiswaku semuanya, pada kenyataannya terjadi perbedaan tingkat nilai valuta asing. Kalau kita memperjelaskan, perbedaannya itu sebenarnya banyak sekali. Kalau kita bicara tentang pasar valuta asing, Anda melihat bursa efek Jakarta begitu, banyak faktor-faktor non-ekonomis. Faktor psikologis, kepercayaan, ras, ada banyak sekali. Nah, perbedaan-perbedaan dalam tingkat nilai dari valuta asing itu, yang pertama, adanya perbedaan nilai jual dan antara kurs jual dan kurs beli. Jelas, namanya juga pasar. Barang pun ada berapa belai, dijual berapa, kan begitu kan? Gak mungkin kita beli barang 10.000 kita jual 9.000, kan gak mungkin. Belinya 9.000 ya jualnya 9.000, sekian, tergantung profit yang diinginkan. Perbedaan antara kurs beli dan kurs jual ini akan mempengaruhi perbedaan tingkat kurs dari valuta asing tersebut. Yang kedua, perbedaan kurs diakibatkan oleh perbedaan dari waktu pembayaran. Ingat, salah satu nanti di belakang kita pelajari, fungsi dari valuta asing ini adalah untuk mempermudah kegiatan ekspor dan impor. Hampir pasti kalau kegiatan perdagangan antar negara satu dengan negara yang lain tidak seperti kita di dalam negeri. Beli pakaian di pasar Klewer, kita ambil, kita beli, kita bayar. Kalau di luar tidak semudah itu, tidak sederhana itu untuk perdagangan antar negara. Nah, perbedaan kurs ini akan lebih terjamin ketika terjadi ada
pasar valuta asing. Anda bisa melihat kalau ini di TV Bloomberg itu kan selalu bergerak itu kan nilai mata uang beberapa negara dengan kurs rupiah selalu berbeda-beda dan bergerak berubah. Perbedaan kurs yang diakibatkan oleh perbedaan pembayaran, kalau sudah sepakati pada perjanjian dengan kurs sekian, akan memungkinkan mengurangi terjadinya kerugian. Anda bisa bayangkan ketika misalnya terjadi transaksi perdagangan internasional, pembayarannya 3 bulan lagi, kursnya turun, padahal kita sepakat bayarnya pakai dolar. Berapa kerugian yang mungkin akan turun? Dan yang ketiga, perbedaan terjadi karena perbedaan dalam penerimaan keamanan dalam penerimaan pembayaran. Kita terjadi transaksi dengan Rusia misalnya, belum dibayar, Rusia perang, atau dengan negara yang lain lagi terjadi transaksi perdagangan ekspor belum terbayar, ternyata terjadi bencana. Keamanan ini akan menjadi faktor penentu dalam perbedaan kurs tadi. Itu rekan-rekanku terkait dengan kenyataan yang terjadi, ternyata terjadi perbedaan kurs dalam valuta asing. Ingat, kenapa ada kurs valuta asing? Nanti ada fungsinya ini. Terjadinya perdagangan antara negara satu dengan negara yang lain. Pembayarannya disepakati dengan mata uang yang disepakati. Beda dengan kita belanja di pasar Beringharjo misalnya, atau di pasar di Semarang itu yang gede itu pasar apa? Kita membeli barang, ambil barang, bayar, selesai. Tapi kalau perdagangan antar negara mempunyai mekanisme yang berbeda-beda. Sistem pembayarannya, waktu pembayaran, dan segala macam. Itu rekan-rekanku terkait dengan pembahasan kita sebagai pendahuluan sebelum kita melihat tentang bagaimana kurs itu. Mungkin ada ditanyakan dulu, silakan. Yang dari STE tadi sudah ada 2 orang kok tidak jadi masuk ini. Yang lainnya ada, monggo, ada pertanyaan, silakan. Kami beri waktu sebelum kita bicara tentang lebih mendalam. Yang di Ungaran ada betul? Tidak ada? Bisa dilanjut ya? Oke. Di depan kami sampaikan bahwa kurs mata uang, pasar mata uang valuta asing itu dalam rangka untuk mempermudah penukaran valuta asing. Kenapa harus dipermudah? Perdagangan ekspor dan impor, perdagangan produk barang dan jasa antara negara satu dengan negara yang lain punya kompleksitas yang sangat banyak. Pengiriman barang, mungkin pembayaran tempo berapa bulan, mungkin perjanjiannya bagaimana barang diterima baru terjadi transaksi dan segala macam. Nah, risiko pembayaran ini kan besar sekali. Belum lagi mata uang pembayarannya yang berbeda. Kita beli dari pasar Klewer, Pulaan Badik dengan uang rupiah, tetapi kita jual ke Amerika dengan dolar. Disinilah fungsi dari pasar valuta asing, pasar uang. Fungsi dari pasar valuta asing ada beberapa. Yang pertama, mempermudah penukaran valuta asing serta memperlancar pemindahan dana dari negara satu dengan negara yang lain. Kalau di Jakarta ada pasar valuta asing, dolar, yen, dolar Singapura dan segala macam, euro dan segala macam. Warga negara Indonesia mengekspor barang ke Eropa, ke Amerika. Pembayaran
penukaran maupun pemindahan bisa dilakukan di Indonesia dengan uang dolar Amerika, dengan uang euro dan segala macam. Karena ada pasar valuta asing di Indonesia akan memperlancar, akan mempermudah dalam penukaran valuta asing yang ada di Indonesia. Ini sangat membantu bagi para eksportir maupun importir di Indonesia. Yang akan mempermudah penukaran. Saya pernah punya pengalaman waktu beberapa tahun yang lalu ketika punya kesempatan untuk umroh. Ketika di Jakarta saya juga mencoba untuk menukarkan mata uang real. Ketika di Arab Saudi saya juga mencoba untuk menukarkan real dengan rupiah. Ternyata memperlancar. Itu saja untuk kegiatan yang privilege. Apalagi kalau untuk kegiatan yang bisnis, ekspor dan impor. Jadi yang pertama, fungsi daripada pasar valuta asing adalah mempermudah penukaran valuta asing serta memperlancar pemindahan dana dari negara satu ke negara yang lain. Tergantung tujuannya. Yang kedua, mempermudah perjanjian perdagangan internasional. Jelas, hampir pasti perjanjian perdagangan internasional itu memuat tentang sistem pembayaran, memuat tentang bagaimana produk sampai ataukah sampai dibayar atau mungkin risiko di asal misalnya. Perjanjian perdagangan akan mempermudah ketika masing-masing negara sudah ada pasar valuta asingnya. Oh, kira-kira dengan harga sekian, dengan kurs yang sekian, dikompensasi dengan rupiah sekian dan sekian akan lebih memudahkan. Fungsi yang ketiga adalah memungkinkan dilakukan hedging, yaitu tindakan mengurangi risiko rugi dari transaksi perdagangan internasional. Kalau ada pasar valuta asing, transaksi bisa ditentukan, transaksi bulan ini dengan kurs yang sekian. Disepakati, karena pasar yang saat ini terjadi perjanjian dagang, transaksi perdagangan ekspor impor, nilai kursnya adalah sekian. Meskipun nanti beberapa bulan kemudian kursnya naik, berarti kita masih aman. Atau kursnya turun, kita masih aman. Untuk mengurangi risiko rugi daripada transaksi perdagangan itu. Artinya apa? Seandainya harus naik, ya kita menerima dengan kesepakatan sudah disepakati. Terjadinya harus turun, berarti kita masih aman karena kita sudah sepakat dengan perjanjian transaksi perdagangan yang sudah disepakati bersama. Berdasarkan nilai pasar valuta asing saat terjadinya transaksi perdagangan internasional tersebut. Tiga-tiganya, apakah mempermudah penukaran valuta asing, apakah untuk mempermudah perjanjian perdagangan internasional, atau dilakukan menghindari rugi atau hedging, ini semua sangat dinamis. Yang namanya pasar uang, Anda bisa melihat pagi dan sore pun berubah. Dalam hitungan jam pun berubah. Sehingga apa? Bahwa pasar valuta asing banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi. Tetapi apapun yang terjadi, kita tetap mengedepankan pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Nah, di sini kita bicara tentang sistem kurs. Kalau kurs berubah-ubah sangat cepat, sangat dinamis tadi, terus bagaimana sistem kurs yang ada? Sebelum kami bicara yang mendalam, mungkin ada yang ditanyakan, monggo kami beri waktu. Silakan.
Yuk, monggo. Kalau tidak, kita bicara tentang sistem kurs valuta asing. Tadi dijadikan manfaat atau fungsi, bagaimana untuk mempermudah, bagaimana untuk memungkinkan terjadi, mengurangi risiko. Nah, yang namanya pasar valuta asing, peran dari pemerintah dalam hal ini bank sentral sangat dominan. Ada beberapa sistem dalam kurs valuta asing. Yang pertama, sistem kurs yang berubah-ubah. Ingat, yang namanya pasar valuta asing, pasar uang, itu banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, faktor-faktor eksternal. Beberapa waktu yang lalu ketika kita bicara awal-awal tentang ekonomi internasional, saya sudah menyampaikan bahwa kalau secara teori ekonomi, pasar itu ditentukan oleh apa? Penawaran dan permintaan, supply dan demand. Tetapi untuk perdagangan internasional banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi. Bisa politik, bisa hak asasi manusia, bisa pengaruh global dan segala macam. Termasuk juga dalam kurs mata uang. Masyarakat Eropa mempunyai kelompok sendiri dengan mata uangnya euro, di mana di sana punya aturan otoritas tersendiri. Euro menjadi kuat. Pada kenyataan dalam pasar valuta asing yang ada saat ini banyak sekali faktor-faktor non ekonomi, faktor psikologis, faktor pengaruh dan segala macam. Tetapi kita bicara tentang teori untuk ekonomi internasional, ada beberapa terkait dengan sistem kurs valuta asing. Yang pertama adalah sistem kurs yang berubah-ubah. Pada sistem ini, perubahan kurs tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain permintaan dan penawaran. Nah, pada sistem ini faktor psikologisnya sangat menentukan, bergerak. Keuntungannya apa? Keuntungannya sesuai dengan mekanisme pasar yang ada. Tetapi kerugiannya akan sulit untuk dikontrol. Apalagi seperti saya katakan di depan, perdagangan internasional, transaksi perdagangan internasional banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi. Sehingga salah satu kritik daripada sistem kurs yang berubah-ubah ini akan sangat menyulitkan untuk eksportir dan importir dalam menentukan transaksi perdagangan. Bergerak secara ideal memang sesuai dengan teori ekonomi, kekuatan harga itu kan ditentukan oleh apa? Permintaan dan penawaran. Jadi harga yang akan tertentukan di situ. Tapi pada sistem kurs yang berubah ini, kurs ditentukan oleh faktor-faktor yang utama adalah permintaan dan penawaran. Sementara pada kenyataannya kegiatan perdagangan internasional banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi. Ini akan menyulitkan. Sehingga titik dari yang kedua ada sistem kurs yang stabil. Sistem kurs yang stabil adalah untuk mengurangi tindakan daripada spekulan-spekulan. Sehingga intervensi negara dibutuhkan di sana. Negara menetapkan kurs sekian, Rp1, tetapi ini juga sulit.
Kurs stabil akan timbul dengan cara yang aktif maupun cara yang pasif. Kalau cara yang aktif, pemerintah menyediakan dana intervensi, dalam hal ini bank sentral, untuk intervensi pasar. Saya tidak tahu di Indonesia sekarang yang dolar sudah menembus angka berapa? 17 atau 18 ya? Ternyata juga tidak ada tindakan intervensi dari Bank Indonesia. Bank Sentral, maaf, Bank Sentral. Nah, kembali kepada pembahasan tentang sistem kurs stabil. Kalau kurs stabil ini memang pemerintah dalam suatu negara menghendaki kurs yang sekian. Konsekuensinya adalah kalau menggunakan dengan cara-cara yang aktif, pemerintah menyediakan, negara menyediakan dana untuk mengamankan. Kalau dari teori yang pertama tadi, di mana harga, dalam arti harga adalah nilai kurs, ditentukan oleh supply dan demand, ya. Seandainya supply tinggi, demand disupport, berarti nanti akan ada terjadi harga yang disepakati, harga yang normal. Itu yang metode aktif. Tetapi ada juga sistem kurs yang stabil ini melakukan dengan metode pasif, yaitu dalam suatu negara yang menggunakan sistem standar emas. Kemarin kita bicara tentang neraca pembayaran kan, ada standar emas kan. Yang namanya emas itu harganya hampir seluruh dunia kan standar sama. Nah, negara yang menggunakan dengan sistem standar emas, cadangan emasnya tinggi. Dengan cadangan emas yang tinggi, nilai tukar mata uang asing, valuta asingnya juga akan bisa dikendalikan. Kenapa? Punya cadangan emas yang tinggi. Secara teori, sistem kurs yang stabil memang mengamankan untuk pelaku usaha ekspor maupun impor. Aman, posisinya aman karena strukturnya. Tetapi dalam praktek sulit, apalagi di pasar yang sudah sangat terbuka seperti ini, sangat global seperti ini. Tetapi secara teori, rekan-rekan mahasiswa tetap harus tahu, oh kalau sistem kurs yang berubah-ubah begini, karena disebabkan oleh faktor-faktor, dalam hal ini utamanya adalah supply dan demand. Tetapi kalau dengan kurs yang stabil, untuk mengamankan tadi, peran negara, dalam hal ini bank sentral, sangat dominan. Apakah berperan secara aktif untuk mensupport uang yang beredar atau devisa yang beredar, atau melakukan secara aktif dengan melakukan sistem standar emas. Itu dari sistem kurs yang ada, yaitu sistem kurs yang stabil maupun sistem kurs yang berubah-ubah. Pertanyaannya, bagusan yang mana, Pak? Bagusan yang stabil apa bagusan yang berubah-ubah? Ketika rekan-rekan mahasiswa melihat situasi saat ini, yang mana? Kira-kira yang mana? Yang berubah-ubah apa yang stabil? Yuk, yang mana kira-kira? Sesuai dengan mekanisme pasar. Nanti pembahasan yang ke-15 terakhir, kita akan bicara tentang ekonomi terbuka, di mana suatu negara tidak bisa hanya menentukan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ada banyak faktor yang mempengaruhi terkait dengan ekonomi yang terbuka, itu ekonomi internasional. Itu rekan-rekan terkait dengan sistem kurs valuta asing. Ini teori yang sangat simpel,
apakah nanti kemudian rekan-rekan mau memahami lebih mendalam, ingin bekerja di falas misalnya, pasar falas, referensinya lebih banyak lagi. Kita terbatasan perkuliahan jarak jauh sehingga Pak Jar ini agak sulit untuk memberikan referensi contoh-contoh. Monggo kami beri waktu sebelum kami akhiri untuk pertanyaan. Silakan. Dadak. Tidak ada, nggih? Kalau tidak ada, sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa pasar valuta asing itu sangat penting dalam perdagangan internasional. Saya mengulang beberapa kali, Anda bisa bayangkan kalau seandainya kita beli bahan atau barang bakunya dengan rupiah, kita jual dengan dolar atau dengan euro, bagaimana kalau tidak ada pasar valuta asing? Dengan adanya pasar valuta asing, kita belum terjadi pembayaran, kita bisa menggunakan di pasar valuta asing. Nah, perbedaan kurs itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, tetapi yang utama adalah faktor dan